kita harus ingat akan dua perkara. Yang pertama, setiap amal ibadah yang kita lakukan jadikan semata-mata untuk Allah Azza wa Jal. Karena Allah tidak rela dikala ada ibadah yang semestinya untuk dirinya kemudian dijadikan untuk yang lain, walaupun sebahagian kecil saja. Makanya orang yang melakukan ibadah karena riya dan sum'ah, orang itu telah melakukan kesyirikan. Karena riya itu sendiri dinamakan dengan kesyirikan. Sebahagian para ulama menyebutkan riya itu adalah kesyirikan kecil, sebahagian yang lain menyebutkan riya itu adalah kesyirikan yang tersembunyi. Kenapa disebut dengan kesyirikan? Karena kesyirikan itu artinya mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riya, orang yang melakukan kesyirikan kecil, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi ada bagian kecil manusia di dalamnya. Maka disebut dengan asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Dan Nabi SAW pernah menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum minal masihid dajjal. Ada sesuatu yang paling aku takutkan kepada kalian, bahkan melebihi rasa takutku kepada Masihud Dajjal. Kalau seandainya Dajjal muncul, aku takut, tapi ada yang lebih aku takutkan kepada umatku. Kemudian Nabi SAW melanjutkan asyirkul khafi, yaitu kesyirikan yang tersembunyi. Karena Dajjal fitnahnya luar biasa, dan semua orang tahu kalau itu adalah Dajjal. Sedangkan kesyirikan kecil, banyak di antara kita yang beribadah kepada Allah, namun dia merasa ibadahnya diterima, padahal ada bagian manusia di dalamnya. Maka kaedah yang disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang melakukan amalan karena manusia, maka disebut dengan riya. Sebagaimana orang yang meninggalkan ibadah karena manusia, juga disebut dengan riya. Orang yang melakukan ibadah karena manusia, jelas riya namanya. Tapi kalau seandainya ada orang yang semestinya dia harus beribadah, kemudian dia meninggalkan ibadah karena takut dipuji, maka itu juga riya namanya. Artinya beribadah kepada Allah ikhwatul Islam tidak semudah yang dibayangkan, butuh usaha. Dan salah satunya adalah bagaimana menjaga hati dan niat. Sehingga setiap kali kita beribadah, terutama di tempat-tempat yang barokah, yang semestinya pahala kita berlipat ganda diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah hati harus tetap dijaga semaksimal mungkin. Dan bahkan kita selalu mengulang dan menyebutkan ikhwatul Islam, tempat riya yang paling banyak itu adalah dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini. Orang melaksanakan ibadah salat ikhwatul Islam, banyak di antara mereka yang bisa menahan dirinya, menjaga hatinya. Dikala melaksanakan ibadah puasa juga demikian keadaannya. Dikala menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua, melakukan kebaikan yang lainnya. Tapi banyak di antara manusia yang gagal ketika mereka datang melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah haji dan ibadah umrah. Maka di saat itulah kita tidak boleh melupakan kalimat yang sangat indah yang selalu disebutkan oleh Nabi SAW dan juga diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa. Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua amalan ibadah yang aku lakukan adalah ibadah yang saleh, dan jadikan semua ibadah tersebut adalah ibadah yang ikhlas semata-mata mengharapkan pahala darimu. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu poin pertama yang harus kita ketahui dikala kita berada di kota Madinah. Karena semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beribadah kepada Allah atau ahli ibadah itu godaannya banyak sekali. Dan di antara salah satu godaan yang paling berat adalah syaitan. Dan syaitan tahu mana di antara mereka yang mudah digelincirkan dan mana pula di antara mereka yang sanggup bertahan. Sehingga dikala Allah Subhanahu wa taala menghukum syaitan, dikeluarkan dari surga, kemudian dilaknat untuk selama-lamanya, maka di antara salah satu janji syaitan atau janji iblis kepada Allah Azza wa Jalla, qala la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan semua anak Adam tanpa terkecuali. Kemudian syaitan kembali mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang betul-betul ikhlas kepadamu. Jadi keikhlasan itu ikhwatul Islam perkara yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan.
maka tidak ada yang bisa menolong kita untuk ikhlas beribadah kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah di antara kalimat yang sangat indah diajarkan kepada kita bersama, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan semua amalan yang aku lakukan adalah amalan yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa, dan jadikan amalan yang aku kerjakan betul-betul ikhlas karena mengharapkan pahala darimu. Maka jangan sampai kita melupakan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh para ulama, dan salah satunya adalah kalimat yang mulia ini, ikhwatul Islam, kalimat yang jelas disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisa.